Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya, yang kita sudah atau masih di bab cara belajar atau memulai belajar. Kita sudah sampai kepada yang dikatakan Imam Zarnuji, hukiya qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bih wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain. Amin. Wa hukiya dikisahkan, dihikayatkan, diceritakan, anna Aba Yusuf, sesungguhnya Abu Yusuf, alim besar, mujtahid, muridnya Imam Abu Hanifah, murid besarnya Imam Abu Hanifah. Kana yudzakiru, beliau itu mengulang-ulangi, memuraja'ah al-fiqha, ilmu fikih. Kalau istilah fikih harus ingat, kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, fikih itu tidak hanya terbatas pada fikih furu', tapi termasuk aqidah. Karena fikih dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada fikih asghar, yaitu fikih yang ada di dalam mazhab kita Syafi'i, dan fikih akbar adalah masalah akidah. Ma'al fuqaha, beliau mengulangi pelajarannya dengan para fuqaha, para ulama. Murajaahnya bagaimana? Bukan diam dan biquwwatin, dengan kuat. Wa nasyatin, semangat, mengelaraskan suara, semangat, giat. Innamal a'malu binniyat, disebutkan sampai yang lain dengar. Kalau seandainya menghafal hadis begitu. Jadi mengeluarkan semangat. Wa kana syihruhu, beliau itu punya ipar. Indahu, yang ada di tempatnya Abu Yusuf. Ya ta'ajjabu, terheran ya, Abu Yusuf itu murajaah kok ngulangi pelajaran kok keluar suara kok keras-keras amat tuh. Semangat banget itu. Yata'ajjabu min amri, terheran dengan urusannya Abu Yusuf, kok sampai begitunya, segitunya itu. Wa yaqulu, dan dia berkata, iparnya itu berkata, ana a'lamu, aku tahu, annahu ja'i'un mundu khamsati ayyamin. Dia itu lapar selama 3 hari, tapi lapar kok masih lantang banget suaranya. Lapar tapi semangat. Bukan seperti sebagian santri kenyang tapi kayak kelaparan suaranya. Semangat. Beliau lapar tapi semangat. Keluar suara. Yang belajar mufrad, daraba yadribu dar. Wah, gitu. Daraba yadribu darba. Semangat. Menghafal hadis, semangat. Wa ma'adzalika, pun demikian, innahu yunadhiru tadi murajaah dengan yang lainnya, ma'al quwwati, dengan semangat, dengan kuat, wan nasyati, dengan penuh semangat. Lapar padahal 5 hari.
Wa yambahi dan seyognya alla yakuna li talibil ilmi, hendaknya jangan ada pada penuntut ilmu itu adalah fatratun, masa putus semangat. Jangan sampai ada semangatmu itu terhenti. Fatrah itu masa terhenti, masa terputus. Semangat tiba-tiba hilang, jangan. Awas, hati-hati. Fa innaha afatuhu, karena putus semangat itu adalah petaka hamanya, kerusakannya penuntut ilmu. Semangat putus, oh nggak bisa. Jangan putus sama sekali semangat. Ingat hei para santri, dimanapun kalian berada, nggak ada putus. Dalam keadaan apapun tidak boleh putus semangat. Sebab kalau sudah putus semangat, setan masuk di situ, mulai lagi susah. Sebab permasalahannya bukan sampai di situ. Kalau sudah putus semangat, biasanya putus juga belajarnya dalam sesaat. Akhirnya apa? Tertinggal. Setelah tertinggal, semakin terasa terjauh, ketinggalan dari yang lainnya, terus semakin terpuruk. Biarpun dia ketinggalan, nggak boleh semangat semakin tinggi, nggak boleh putus semangat. Bahkan Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin, ada guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Yaqulu, beliau berkata, innama ghalabtu ala syurakai, sesungguhnya aku telah mengalahkan sahabat-sahabatku, kawan-kawanku. Aku menjadi prestasi lebih tinggi, lebih dari kawan-kawanku. Ghalabtu, aku mengalahkan. Dalam ilmu, aku bisa mengalahkan kawan-kawanku. Bi'anni, karena sesungguhnya aku, lam taqa'li al-fatratu, tidak pernah terjadi padaku al-fatratu, masa putus semangat. Gak pernah ada putus semangat. Fit tahsili, di dalam menuntut ilmu. Tahsil, menuntut ilmu. Jadi sepanjang menuntut ilmu tidak pernah kenal namanya patah semangat, putus semangat. Wakana, dan ada beliau yahki, mengisahkan, an Syekhul Islam, yang dari Syekh Islam Al-Asbijabi, Syekhul Islam Al-Asbijabi, annahu, sesungguhnya, waqa'a lahu, terjadi pada Syekhul Islam, terjadi padanya, fi zamani takhsilihi, waktu beliau menuntut ilmu, wa ta'allumihi, dan belajarnya, terjadi apa? Fatratun, masa terhenti. 12 sanatan, 12 tahun. Maksudnya, jadi pernah ada juga masalah. Kalau zaman ini kan pandemi, Pak, ada daring dan sebagainya. Enggak, waktu itu adalah perkulaan ada, negara itu adalah berantakan. Inqilabil muluk, terjadi satu kudeta, terjadi satu pergolakan politik, sehingga sekolah itu enggak ada, 12 tahun. Top, ini bukan 2 tahun, 12 tahun enggak ada sekolah. Enggak ada pendidikan. Gara-gara pergolakan politik tadi. Wa kharaja, karena di negeri itu begitu, kharaja, dia keluar, ma'asyarikihi, dengan sahabatnya, fil munadharati, dalam menuntut ilmu. Munadharah bisa diartikan menuntut ilmu, belajar bersama, itu munadharah. Walam yatruka, dan dua, beliau dengan temannya tadi, lam yatruka, tidak pernah meninggalkan sama sekali al-munadharata, belajar. Wa kana yajlisani, dan mereka itu duduk kulla yaumin, setiap hari berdua. Sudah, jangan ngurusi ribut-ribut politik, sudah. Biarkan yang ribut-ribut, kita sekarang berdua aja, yuk cari tempat yang aman, ke hutan, sembunyi, sudah. Kita bawa kitab, murajaah berdua, dar wah gitu. Itsna asyara sanatan, 12 tahun, sampai negara tentram lagi baru balik dia. Apa yang terjadi? Fasara, menjadilah dia. Fasara, menjadilah syarikuhu, temannya juga. Beliau kan jadi Syekhul Islam juga, alim, sudah jelas. Temannya yang diajak belajar bersama, yang namanya itu juga menjadi Syekhul Islam li Syafi'iyina,
juga menjadi Syekhul Islam, gurunya apa? Guru besar di dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa kana Syafi'iyan, jadi kawannya itu orang bermadzhab Syafi'i. Jadi enggak ada masalah beda mazhab berkawan, yang satu Hanafi, yang satu Syafi'i. Enggak tahu ributnya gimana, mungkin tambah rame kayaknya ya, al-bab fikih rame ini. Tapi mereka berdua bersahabat, yang penting diskusi terus. Yang Hanafi alim Hanafi, yang Syafi'i alim Syafi'i. Jadi enggak pernah, maksudnya yang perlu diambil pelajaran adalah di dalam menuntut ilmu enggak boleh kita menyerah dengan keadaan. Gara-gara pandemi lalu enggak belajar, wah ini kalah kita. Justru ini ujian, tetap kita semangat dengan bermacam-macam cara. Gara-gara pandemi enggak ada majelis. Alhamdulillah ada televisi hari ini. Wa kana ustaduna Syekhul Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan berkata, guru kami Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan mengatakan, yaqulu, ini adalah masalah lain lagi. Jadi ada masalah pertama tadi, jangan sampai ada futur di antara kalian. Futur itu adalah terputus semangat, ya. Karena itu merusak, menjadikan kalian putus silsilah ilmu juga. Istilah terminal itu nggak penting lagi, istirahat dulu nggak hilang nanti. Bubar, memulai lagi nggak ada istirahat. Selesaikan dulu baru nanti berkiprah. Berhenti dulu, nanti belajar lagi. Wah hilang bablas, banyak yang bablas seperti itu. Kerja dulu ini juga. Nanti akan disebutkan masalah himmah itu. Dikisahkan Syekh Fakhrul Islam Qadhi Khan, beliau mengatakan, ini bab lain lagi, masalah lain lagi. Yambahi lit mutafaqihi, seyogyanya bagi santri, mutafaqih itu santri, kita artikan santri saja. Seyogyanya bagi santri, yahfadha, hendaknya bisa menghafal ya, nuskhatan wahidatan, satu naskah atau satu matan tertentu, min nusakhil fikhi, daripada naskah-naskah fikih, daiman, selamanya, yang hafal betul. Fayatayassara lahu, sehingga akan mudah baginya ba'da dzalika, baginya setelah itu, hifdzu ma sami'a, menghafal apa yang ia didengar minal fikih, dari fikih. Ini akan kita terapkan langsung nanti. Tolong para satid tim. Jadi kalian itu harus mempunyai setiap materi itu satu hafalan yang kuat sekali. Yang dengan hafalanmu itu akan membantu kalian untuk bisa memahami ilmu selanjutnya. Misalnya, berangkat dari yang paling kecil dalam ilmu mustalah hadis, kamu hafal Baikuni saja. Baikuni kamu hafal luar kepala, baru kemudian kamu mulai memahami syarahnya dan batannya. Kalau nanti di saat membaca kalian kitab mustalah hadis yang lainnya begitu mudahnya. Karena sudah ada, di otakmu sudah ada dasarnya tadi, benih-benihnya sudah ada, tinggal dikembangin saja. Usul fikih contohnya waraqat, mandumah waraqat. Misalnya. Aqidah misalnya apa? Ngafal. Kharidatul Bahiyah atau Jawharatul Tauhid. Aqidatul Awam dikit banget itu. Aqidatul Awam itu TK, itu anak TK. Agak naik sedikit misalnya Kharidatul Bahiyah. Oke, Aqidatul hafal satu materi. Nah, maka itu membantu nanti hafal betul di luar kepala, ditanya ya hafal sudah. Yang kecil-kecil tapi matang. Ini adalah asas dasar buat kalian nanti di saat akan belajar ilmu selanjutnya. Kalau masalah nahwu misalnya Alfiyah Ibnu Malik ya. Alfiyah dia. Satu aja deh. Nah, kalian menghafal itu, makanya menghafal itu gimana sekarang kita perlu menyiasati hafalan itu nikmat tuh gimana caranya? Yaitu jangan dijadikan hafalan itu beban. Hafalan itu jangan dijadikan beban. Jangan sampai kamu hafalan berkerut dahi itu. Enggak masuk-masuk dahinya kok kerut kan, sempit malahan. Maka yuk coba nanti anak-anak pada asatid semuanya gerakan dengan budaya mengulang-ulang dulu. Berapa baris diulang berapa kali. Kalau orang ceritanya orang Mauritania sampai diulang sampai 90 kali.
Kalau kemarin disebutkan paling tidak sampai 21 kali atau berapa gitu. Diulang. Baru nanti setelah itu, setelah diulang lancar lesannya, baru nanti suruh uzlah masing-masing menghafal. Karena sudah di otaknya, enggak susah menghafal. Asalkan sudah kita baca berulang-ulang, setelah itu baru menghafal, enggak akan kesusahan. Yang repot belum apa-apa sudah langsung menghafal. Begini enggak ketemu-ketemu. Biarkan dasar kita baca. Dibaca berulang-ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 21 kali. Untuk sampai 100 kali wah hebat lagi. Baru selalu dipinggirin naskahnya. Baru hafalan itu. Apalagi kalau bacanya bareng-bareng. Ini kayaknya harus ada budaya begitu bagaimana menghafal matan. Ini karena penting sekali. Satu materi, satu kitab yang tertentu dihafal dengan luar kepala. Itu akan membantu dia di saat harus belajar ilmu dalam disiplin ilmu yang sama, fan tertentu, fikih misalnya, baca sudah ngerti, sudah punya latar belakang. Sudah punya dasarnya. Baik. Selesai sampai di sini. Kita masuk bab baru. Kita juga perlu baca kitab yang lain nanti, ya. Ini kelihatannya harus segera diterapkan, tolong nih. Dan di sebagian pesantren sudah ada yang demikian itu. Cuman sebagian itu hanya terbatas pada menghafalan, ini jadi bermasalah. Jadi misalnya standarnya orang alim itu hafal Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kalau nyanjung, wah hafal dia. Alim dia, hafal Alfiyah Ibnu Malik. Belum tentu, hafalan itu baru. Setelah hafalan baru nanti menekuni isinya, memahami isinya dengan berguru dengan yang benar. Seperti itu. Baik. Selesai ini, berarti harus punya hafalan, dilihatnya, tanyakan masing-masing. Sehingga di marhalah khususnya di Al-Bahjah misalnya ada beberapa tahapan. Tahap yang terakhir sebelum tahap tingkat untuk dimasukkan kelas lebih tinggi lagi, tahqiqul mutun ini kayaknya mereka harus menghafal di luar kepala. Matan-matan kecil-kecil itu harus dihafal. Cara menghafalnya itu sekarang tolong diperhatikan. Cara menghafal yang mudah itu supaya mereka tidak terbebani dengan hafalan. Jadi harus ada waktu untuk bersuara dan kalau pengen cepat bisa ya jangan males. Kadang-kadang ngikuti temennya males, makanya nggak hafal-hafal model orang begitu tuh. Jadi ngikuti saja, langsung baca terang, berhenti. Nanti sudah terbiasa lesannya, di saat harus menyendiri dia menghafal, menata hafalannya biar tertib. Itu sudah mudah karena dia sudah menghafalnya, sudah terbiasa lesannya. Itu baru kuat hafalan semacam itu. Bukan seperti hafalanmu, hafalan setoran, mau hafal ini nggak hafal-hafal. Habis ujian bubar, nggak ingat. Jadi hafal kuat betul ini. Kita teringat waktu itu Syekh Muhammad guru Buya waktu datang sini ditanya bagaimana orang Mauritania kok hafalnya kuat banget bagaimana? Kami biasa. Kata beliau yang sangat tawadhu, kecerdasan kami biasa, cuman kami dalam belajar biasa mengulang-ulang. Sampai belum menyebut sampai ada yang 100 kali ada diulang. Bukan kitab 100 kali, jadi yang mau dihafal misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa baris itu diulang, berkali-kali. Kalau kita Syekh Zarnuji kemarin berapa? 20 lagi gitu. Sampai berapa kali itu? 30 ya, berapa? Nah ini diulang-ulang, maka di saat mengulang itu kan terus. Lesannya terbiasa, kupingnya terbiasa, matanya terbiasa. Ini gabungan, mata lapor ke akal, telinga lapor ke akal, lesan lapor ke akal. Ya tepat hafal dong. Sehingga dia hafal pun nggak sadar. Seperti ini yang harus kita tekankan di sini. Budaya itu. Mungkin ada waktu 1 jam, 2 jam tuh ya kerjanya teriak-teriak aja ngulangi pelajaran belum hafal. Kita masih ada tradisi pesantren dulu tuh Masya Allah. Yang namanya lalaran tuh wah rame. Semuanya bisa berbunyi. Meja, panci, segala macam. Kelompen, tak-tak, semuanya bunyi, ada rame. Cuman ada juga yang semangat hanya bunyikan tak-tak, tapi tidak hafal dia. Nah kamu jangan seperti itu. Ya hafal loh, Allah Muhammadun huwa ibnul Malik. Waduh itu rame betul itu. Jadi coba ini cara menghafalnya penting. Hafal 5 baris saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hafal-hafal dan stres nanti. Kemarin kan disebutkan pelajaran kemarin dengan memperbanyak mengulang-ulang, maka itu akan mudahkan kita di dalam menghafal. Terapkan ini, coba ini.
Ada sebagian itu cara belajar yang salah, misalnya apa? Sistem ngejar khataman tok. Ya khatam nyembelih ayam, iya dapat senang nyembelih ayam. Apa namanya? Istilahnya ya berkah ya, insya Allah dapat berkah. Tapi ya kalau tidak paham-paham ya berkah aja. Insya Allah berkah. Tapi ilmu kan penting, ilmu harus difahami. Ada hafal tok tapi tidak mencoba faham. Banyak baca khataman tapi tidak mengerti faham. Nah, kalian ya para santri beda. Mulai dari punya hafalan, pemahaman, kayak gitu. Hafalan dan pemahaman. Baca banyak ya faham, bukan sistem khataman saja. Wajahnya cepat khataman ya. Harus faham dong. Pelan-pelan. Nah inilah, maka dengan kita punya hafalan di setiap materi itu membantu sekali. Tadi kita sebutin misalnya kayak Jawharatul Tauhid misalnya. Kalau fikihnya yang mampu, seandainya ngafal Zubatnya Ibn Ruslan misalnya. 1000 bait, kalau bisa. Bayangin kalau memang belum, ya jangan repot, bayangin. Kamu masih bayangin kalau sudah ngafal nanti ya sudah nyampe tujuannya juga. Paling tidak harus ada niat semacam itu. Sehingga jadi, yang jadi masalah memang kita itu cara menghafalnya yang salah itu sehingga kita berat. Hafal itu lihat 1000 bait, 1000. Akan tapi nanti kalau sudah menjadi biasa, jadi enak. Mungkin kalau oke lah diturunin apa selain dari Zubat Ibn Ruslan, carilah yang lebih pendek lagi misalnya. Kalau nathar, misalnya nathar itu adalah yang bukan mendumah, bukan nazam, bisa saja dihafal cuman karena nggak ada iramanya begitu tuh cepat hilang juga. Mudah dihafal tapi cepat hilang. Ya. Dalam ilmu hadis, mustalah hadis ada, usul tafsir ada semuanya. Usul fikihnya. Akidah. Bahwa ini kalau sudah punya hafalan begitu kamu seperti mempunyai semuanya disiplin ilmu. Lah itulah ulama nanti pada akhirnya. Insya Allah. Coba ini perlu diprogram hal yang semacam ini. Baik, ini kita akan masuk bab baru, sepertinya akan kita tunda, ini bab baru di pertemuan yang akan datang. Karena ini babnya nih, semuanya indah dalam kitab Ta'lim. Ta'lim ini adalah pendidikan yang luar biasa. Dan ini dibaca oleh penuntut ilmu seluruh dunia ini. Siapapun nih, karena ada namanya kitab berkah. Waktu menulisnya adalah dengan tulus. Dengan ikhlas, sehingga siapapun yang membacanya menjadi faham dan bermanfaat. Jadi baca kitab Ta'lim sama kitab Bidayatul Hidayah itu sebuah keharusan bagi penuntut ilmu yang ingin sampai makom ulama al-amilin. Jadi setelah ini ada Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bidayah al-hidayah. Bidayah itu pungkas, permulaan. Hidayah. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu permulaannya harus kenal kitab itu. Di situ ada akhlak, di situ ada pembersih hati dan seterusnya. Termasuk ini adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Karena saya Zarnuji. Hampir semuanya santri-santri mempelajari. Biarpun setelah itu ada kitab-kitab baru yang boleh bermanfaat. Seperti Syekh Hasyim Asy'ari menyusun kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bagus dibaca. Karena itu adalah cara bagaimana kita menuntut ilmu dengan benar. Agar kita tidak salah dalam menuntut ilmu. Kalau salah menuntut ilmu itu buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Ingatkan tadi saya ulas dari belakang, di antaranya yang sering dilupakan para penuntut ilmu menuntut ilmu menjadi susah itu apa? Jarang mencatat. Sebutin kemarin harus diikat. Jarang mencatat. Makanya mencatat itu penting sekali. Dan kalau bisa buku catatan, buku yang mahal, yang bagus, yang sayang kalau ketinggalan di mana pasti kita cari. Kertas selembar, cuci, hilang, bingung nyarinya. Hafal enggak, nulis enggak jelas. Jadi tulis di buku catatan yang bagus, disimpan nanti. Nanti setelah itu dimurajaah lagi. Allah, indah. Belajar hanya sekedar melihat, enggak. Ada upaya untuk memahami omongan guru. Meringkas, menyimpulkan. Kemudian menjelaskan dan seterusnya. Harus ada upaya. Itu penuntut ilmu yang benar-benar. Karena apa?
Di saat dia menulis, dia mengulangi hafalannya. Dia mencoba, dia merangkum sama mengulangi hafalannya. Semakin kuat. Diingat, diingat, dan diingat, dan diingat. Seperti itu. Jadi yang sering, banyak. Makanya kita kalau ada santri, belajar nggak pakai kertas, nggak pakai pulpen, wah ini. Ini sudah nggak benar ini. Kok kayak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i aja bawa pulpen. Padahal Imam Syafi'i kalau baca itu hafal langsung. Kalau baca sebelah ini ditutup. Kalau ke intip itu langsung masuk hafalannya. Ini Imam siapa ini? Datang ke majelis nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Kok kayak orang hebat bengal hafal? Wah, nah, jangan sok. Bawa kertas, catat. Setelah catat nanti mungkin catatan pertama tidak rapi. Pulang ke rumah, dipindah lagi catatan yang rapi. Karena memindah ke catatan yang rapi itu sama artinya dia mengulangi untuk bisa menghafalnya. Jangan biarkan terus dengan catatan yang kotor. Ambil untuk catat yang rapi itu sama mengulangi. Daripada mengulang kita nggak jelas, bulat lagi pindah. Mending dipindah ke catatan yang lebih rapi lagi. Sehingga yang lain pun bisa mengambil faedah. Ini cara belajar sebetulnya. Nggak susah belajar kalau orang ngerti. Ya, baik. Atau mungkin kita coba sambil kita masuk bab baru lagi ya. Faslun fit tawakkuli. Pasal tentang tawakkul. Tawakkul itu nyerah, pasrah kepada Allah. Tentunya setelah usaha dong. Tsumma la budda, kemudian harus. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minat tawakkuli, berpasrah kepada Allah. Nyerahkan kepada Allah, jangan terlalu panik. Jangan panik, jangan bingung, jangan gelisah. Tawakkul itu adalah kayaknya menyerahkan kepada Allah urusan-urusan dunianya di sini. Wala yahtam. Jangan merasa gelisah, susah. Ini lihat. Enggak boleh susah di amri rezeki, dalam urusan rezeki. Ya, ingatkan kepada semua para santri, hei santri dimanapun kalian berada, selagi kalian tidak mendesak harus bekerja, maka jangan kerja cari duit. Sebab godaannya berat, kalau sudah kenal duit, manis, malas belajar. Kecuali memang dirimu punya tanggung jawab pengen belajar, tapi di rumah ada istri yang harus dinafkahi, anak yang harus dinafkahi, ibu yang harus dinafkahi, lain ceritanya. Tapi kalau masih ada yang menjaminnya dan tidak perlu macam-macam, maka seriuslah dalam menuntut ilmu. Serius belajar, nggak usah jadi mutawif. Kalau kamu mutawif itu, ya waktunya habis, nggak jadi belajar. Kecuali memang dirimu punya hajat untuk kepentingan yang mendesak. Tidak usah nyambi kerja. Kecuali ada kepentingan yang mendesak seperti kemarin disebutkan. Jangan sampai menjadikan kamu gelisah gundah gara-gara urusan di amri rizki. Wala yushghilu qalbahu, jangan menyibukkan hatinya. Nah, ini nasihat, sebab akan terbagi waktunya. Kalau sudah ngurusi dunia, padahal dia dicukupi. Kalau memang dia punya tanggung jawab, lain cerita. Oh, ini dicukupi. Kadang-kadang di sekolahnya juga, ya alhamdulillah, orang tuanya sudah bayari mencukupi, gak pusing. Tapi tak taunya masih pengen kerja dan sebagainya. Wah, berantakan, gak jadi ilmu, gak jadi dapat ilmu. Kita pernah suatu ketika kisah indah dengan guru mulia. Di saat ada peluang bisnis waktu itu, ya kita minta izin kepada beliau. Barangkali diizinkan karena enak nanti, wah punya pemasukan, punya fulus. Sambil menuntut ilmu, rupanya jawaban beliau sangat sederhana. Jawabannya seorang murabbi, berat, pahit. Jawabannya pahit, akan tapi hasilnya manis. Beliau hanya kalimat sederhana. Lan tanjah fi ilmik wa lan tarbah fi tijaratik. Oh. Kita dijawab seperti itu. Kita minta izin, oh sudah semangat ini, wah ada peluang. Apa kata beliau? Lan tanjah fil ilmik, kau tidak akan berhasil ilmumu. Wa lan tarbah fi tijaratik, juga tidak beruntung dalam bisnismu. Waduh, lemes. Lemes. Akan tapi ya sudahlah, ini omongan guru, mau gimana lagi? Alhamdulillah,
bisa tetap belajar. Itu namanya sudah masuk wilayah tamak sebenarnya, itu peluang nanti bisa fulus, bisa ini. Nah, nggak bisa, nggak. Kecuali memang kita punya tanggung jawab lain cerita. Selagi tidak, tolong serius menuntut ilmu. Misalnya orang tuamu sudah mencukupimu, atau engkau belajar di sebuah tempat yang tidak dituntut untuk ini itu. Selesai. Maka semangatlah belajar. Wala yusghilu qalbahu bidzalika, jangan seorang penuntut ilmu yusghilu qalbahu, menyibukkan hatinya, yusghilu qalbahu bidzalika, dengan yang demikian itu, dengan urusan rezeki. Rawa telah meriwayatkan Imam Abu Hanifah dalam musnadnya, Imam Hanbal ada musnad Imam Abu Hanifah, kita belum pernah lihat. An Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi, dari Sayyidina Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi radhiyallahu anhu, sahibi Rasulullah, sahabatnya Rasulullah SAW. Baginda Nabi bersabda, "Man tafaqqaha fi dinillahi." Oh, dengar. Barang siapa tafaqqaha itu menuntut ilmu. Fi dinillahi, dalam ilmu agama Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama Allah, kafahullahu hammah. Kafahu, maka Allah akan cukupi. Hammahu, segala kegundahannya. Maksudnya kamu mikir apa, Allah akan cukupi. Urusan rizki Allah cukupi. Wa rizqahu, dan rizkinya Allah cukupi. Kalau yakin dengan ini pasti jalan. Yang repot kurang yakin. Atau tamak. Ukuran cukup, karena ternyata bukan orang ukuran cukup penuntut ilmu. Ukurannya orang yang tamak, ya nggak beres-beres. Keinginannya berkembang terus, nggak ada habisnya. Ini cukup penuntut ilmu. Lihat, kafahullahu hammah wa rizqah. Kafahullahu hammahu, maka Allah akan cukupkan kegelisahannya. Sehingga dia akan gelisah lagi, nggak akan susah lagi, aku cukupi. Wa razaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah yang ia tidak menduga-duga. Allah ada aja rezekinya. Wa razaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasibu, tanpa ia duga, ada aja. Maksudnya dicukupi oleh Allah. Fa inna man istaghala, barang siapa yang menyibukkan. Man istaghala, barang siapa orang, barang siapa man. Barang siapa istaghala, yang telah sibuk qalbuhu, hatinya, bi amri rizki, dalam urusan rizki, minal quti, makanan, wal kiswati, pakaian. Kullama yatafarrahu, maka sedikit sekali akan, kullama yatafarrahu, sedikit sekali, yatafarrahu, yang bisa mengkhususkan. Yatafarrahu, yang mengkhususkan sedikit. Kalau orang sudah kenal sibuk urusan dunia, maka sedikit dari mereka yang yatafarrah bisa mengkhususkan waktu seluang-luangnya litahsilil makarimil akhlak, itu mencari untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Wa ma'alil umur, nilai yang tinggi, ilmu manfaat, gelar apa ulama, maqam ulama, dan seterusnya. Ma'alil umur, ma'ali adalah tinggi, al-umur urusan. Jadi kalau penuntut ilmu yang dipikiri adalah bagaimana cari duit untuk makannya, untuk pakaiannya, padahal sudah dicukupi, sudah. Kalau sudah begitu, sedikit waktunya untuk menuntut ilmu, sedikit waktunya untuk mencari kemuliaan akhlak, sedikit waktunya untuk mencari kemuliaan pangkat di hadapan Allah. Ma'alimul umur. Gila dikatakan. Nah ini orang-orang yang itu, da'il makarima, tinggalkanlah kemuliaan akhlak. La tarhal li buhyatiha, tidak usah kau pergi untuk mencarinya. Wa qa'ud, duduklah. Fa innaka anta ta'imul kasi, karena engkau adalah orang yang memberi makan dan memberi minuman. Maksudnya apa? Kalau kamu sibuk mencari makan, sibuk mencari pakaian, maka sudahlah. Duduk aja, nggak bisa kau menuntut ilmu. Nggak bisa kau mencari kemuliaan akhlak. Nggak bisa kau mencari kejayaan. Seperti itu. Penuntut ilmu asal dengan ilmu, kecuali pencari dunia. Kita bicara tentang penuntut ilmu. Maka selagi menuntut ini ilmu apa saja, ilmu dunia dan sebagainya, konsen dulu dalam menuntut ilmu, maksimallah dalam menuntut ilmu, baru nanti setelah selesai menuntut ilmu, disitulah kalian akan memetik buah daripada ilmu tersebut. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat. Dari pertama ya, semoga Allah memberikan kepada kalian semangat yang tidak pernah terputus hingga sukses
Dan semoga Allah mudahkan kalian untuk bisa mempelajari semua ilmu-ilmu syariat demi keselamatan kalian. Dan semoga Allah memberikan ketenangan di dalam batinmu sehingga tidak sibuk dengan urusan dunia. Dan mudahkan urusan dunia kita. Menjadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Allah mudahkan urusan orang tua kalian dalam mencari rezeki. Rezeki yang halal penuh berkah. Allah muliakan kalian semuanya. Saling mencintai karena Allah. Semakin bakti pada orang tua kalian. Semakin bakti pada guru-guru kalian. Semakin baik dengan kawan-kawan kalian. Semakin cinta pada Rasulullah. Semakin dekat kepada Allah. Panjang umur semuanya. Sehat afiat. Khusnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Salam kepada para santri dimanapun kalian berada. Tolong salam takdim kami untuk guru-guru kalian dimanapun berada, dengan siapapun kalian belajar. Nuhibbukum fillah, ia mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.